Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ismain rajulin atahu Allah azza wa jalla hikmah fa huwa yaktubiha wa yu'allimuha an-nas wa rajulun atahu Allah malan fa sallitu ala halakati fil khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafa'i rahmatullah ila wa man khulafa'uka qala alladzina yuhibbuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis, di perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan daripada peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad. Sebab Rasulullah tidak mewariskan harta, dinar, dirham, emas, perak, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Akan tetapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, perkumpulan yang menjelaskan tentang mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana taat, mana maksiat. Perkumpulan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut bisa menjadi sebab tertanam dalam hatimu rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Perkumpulan yang menjadi sebab menetesnya kedua air matamu karena tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang menambahkan hatimu, mendorong hatimu untuk merindukan Allah dan merindukan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ketika kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih utama selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih utama, yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang lebih mahal selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Yang dimana satu huruf saja daripada ilmu Nabi Muhammad bagi kami itu lebih utama dan lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan sebagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya bersabda Rasulullah SAW, la hasada, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, illa fi isnain, kecuali iri, kecuali hasud, kecuali dengki terhadap dua perkara. Jadi nggak boleh kita hasud, nggak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki, kecuali dua perkara. Apa itu hasud? Apa itu iri? Apa itu dengki? Hasud, iri, dengki itu yakni menginginkan nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Dia menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Itu intinya. Jadi ketika dia melihat saudaranya diberi nikmat oleh Allah, maka dia mengharapkan, dia menginginkan, bahkan dia berusaha agar nikmat yang diberikan Allah bagi saudaranya itu hilang, musnah, hancur nikmat-nikmat tersebut. Itu hasud, itu iri, itu dengki. Iri, dengki, hasud itu termasuk maradul qulub, termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sampai-sampai dikatakan awalul maksiat fis sama al-hasad wa awalul maksiat fil ard al-hasad. Maksiat pertama kali yang dilakukan di langit itu adalah hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan maksiat yang pertama kali dilakukan di muka bumi itu juga hasud. Hasudnya siapa?
hasutnya abna Adam, hasutnya sesama anak Adam, yaitu hasutnya Qabil kepada Habil. Jadi hasutnya luar biasa, maksiat pertama. Berarti sebelum itu Allah tidak pernah murka, sebelum itu Allah tidak pernah marah. Berarti perkara, dosa, maksiat, hal, sesuatu dan sebab pertama yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka, itu adalah hasud. Hasudnya iblis kepada Adam alaihissalam. Kenapa iblis hasud? Karena iblis pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pertama kali diciptakan, Adam belum ada, iblis sudah ada. Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Iblis pemimpin seluruh para malaikat. Di langit pertama namanya Alim, di langit kedua Abid, di langit ketiga Zahid, di langit keempat Warik, sampai di langit ketujuh Azazil. Ibadahnya iblis, malaikat kalah. Tetapi kenapa ketika Allah menciptakan Adam, seluruh manusia, seluruh malaikat, seluruh penghuni langit, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu membuat iblis hasud, itu membuat iblis iri, itu membuat iblis dengki, sehingga dari hasud itulah keluar sifat kibir atau sombong. Karena dia iri sama Adam, karena dia dengki sama Adam. Bahkan orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, mereka bukan hanya iblis saja, bahkan suatu waktu ada sebuah cerita bahayanya hasud, ya, bahayanya iri, bahayanya dengki. Suatu waktu iblis pernah datang ke Fir'aun. Kata iblis begini, Fir'aun, sebejat-bejatnya anak nggak pernah ngaku Tuhan. Istilahnya begini, iblis ketemu, Fir'aun, anak ini bejat, anak ini makhluk paling laknat, selaknat-laknatnya aneh nggak pernah ngaku Tuhan. Ente siapa kok bisa-bisa ente ngaku Tuhan? Anak aja nggak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun di sini lihat bisa, anak ngaku Tuhan, ente dikutuk, ente dilaknat. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita? Ada nggak yang lebih laknat dari kita? Ada nggak yang lebih jahat dari kita? Kata iblis, ada yang lebih jahat dari kita, ada yang lebih biadab dari kita. Siapa itu? Dulu, kata iblis, anak itu punya tim sukses. Tim sukses apa? Tim sukses untuk menyesatkan orang, tim sukses untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jadi iblis itu juga punya tim sukses, bukan hanya presiden yang punya tim sukses. Iblis juga punya tim sukses. Jadi tim suksesnya iblis ini orang-orang yang menjadi perantara, orang-orang yang mendorong untuk berbuat perbuatan dosa, untuk berbuat perbuatan maksiat, untuk meninggalkan taat. Nah, satu waktu karena ini orang berhasil, dia berhasil menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat. Saya mau kasih hadiah, saya mau kasih hadiah kepada dia. Nah, saya tawarkan, kamu mau hadiah apa? Ini orang-orang hasud, dalam hatinya itu ada sifat hasud. Dia bilang, saya pengen sapi milik tetangga saya mati. Kata iblis, aduh, kalau urusan hidup sama mati bukan urusan saya. Hidup mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 100 ekor sapi. Saya nggak mau, saya maunya sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 1000 ekor sapi, saya nggak mau. Jangankan 1000 ekor sapi, sapi di seluruh dunia kamu mau kasih sama saya, tetap saya nggak mau. Saya cuma mau satu, sapi milik tetangga saya mati. Orang hasud seperti itu. Orang hasud itu dia tidak ingin keuntungan, enggak. Dia tidak ingin keuntungan, dia tidak ingin nikmat yang serupa, enggak. Dia tidak ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kesenangan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kemakmuran sebagaimana kemakmuran yang saudaranya dapatkan. Orang hasud tidak seperti itu. Orang hasud itu dia ingin kejayaan, kesenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang dia hasuti hilang, hancur, musnah, binasa. Jadi
andai kan ada dua orang berdagang, yang satu dagang cabai, yang satu dagang cabai. Dia lihat ketika orang yang dagang di sebelahnya banyak pembelinya, kalau dia ingin pembeli juga sama banyak, nah itu bukan hasud. Jadi dia pengen sama-sama mencari keuntungan. Tapi kalau orang hasud, ketika dia lihat saudaranya di sebelah pembelinya banyak, cabainya bagus, bagaimana caranya ini orang hancur usahanya, bagaimana ini orang caranya ketutup tokonya, rusak, hancur, kebakaran. Orang hasud seperti itu. Dia tidak mengharapkan kenikmatan yang sama, atau bahkan kenikmatan lebih rendah. Ya, ini istilahnya orang hasud itu, bahasa gampangnya begini: orang hasud, orang iri, orang dengki, dia senang kalau melihat ente susah, dan dia susah kalau melihat ente senang. Itu bahasa gampangnya begitu. Jadi kalau ente lagi senang, ada orang susah, dia menderita, dia sedih, dia kalau melihat ente senang, nah itu orang hasud. Awas, hati-hati. Jadi dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Itu orang hasud. Ya, ini lebih parah daripada iblis. Nah, makanya awas. Jadi sama orang hasud. Contoh, Deden hasud sama anak, umpama. Nah, kalau Deden hasud sama anak, Deden nggak pengen sama seperti anak, enggak. Bontongin gitu, semir gitu, disuntik putih, andai kan kita hitam suntik putih gitu. Oh, ini kan tesnya kayak jambu bol, terus disuntik, dioperasi biar mancung, kan dia sama. Kalau dia hasud bukan seperti itu, dia nggak pengen sama, enggak, atau nggak pengen lebih. Bagaimana beda hasud? Bagaimana caranya Habib Bahar mukanya rusak, lempar air keras kek atau apa kek, dia mukanya hancur. Nah, itu orang hasud seperti itu, paham? Jadi orang hasud itu dia tidak ingin kenikmatan yang sama seperti orang yang dia hasuti, tetapi yang dia inginkan adalah nikmat, kesenangan, kesusahan daripada orang yang dia hasuti itu hilang atau hancur. Nah, itu namanya hasud. Kalau ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain sama, ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, itu bukan hasud. Itu namanya ghibto. Itu namanya apa? Namanya ghibto. Jadi bukan hasud. Itu namanya ghibto. Umpama ente ngelihat ada orang ada orang punya istri cakep, nah itu ya Allah pengen punya istri cakep kayak itu. Nah, itu namanya ghibto. Bukan hasud, bukan iri, bukan dengki. Ingin mendapatkan kenikmatan yang sama. Itu namanya ghibto. Jadi kalau Al-Imam An-Nawawi Sahibul Majmu', ya Sahibul Majmu' yang ngarang kitab Syarah Muhaddab, yang ngarang kitab Minhaj, beliau mengatakan hasad itu ada dua. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Hasad hakiki yang pertama tadi, orang hasud, orang iri, orang dengki, yang dimana hasudnya dia, irinya dia, dengkinya dia, ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, hancur, musnah, binasa. Ini hasad hakiki. Hasad majazi, ghibto tadi, berangan-angan, memimpikan, mendambakan, ingin memiliki kenikmatan yang sama. Terus kata Rasulullah SAW, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh dengki, illa fi isnain, kecuali hasud, kecuali iri di dalam dua perkara. Iri kepada siapa? Iri kepada orang, iri kepada iri kepada siapa? Rajulun atahullah azza wa jalla hikmatan bahwa yakbiha wa yu'allimuhan nas. Iri kepada orang yang dimana orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia hikmah, yakni Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia petunjuk, Allah berikan kepada dia hidayah, yang dimana ilmu, hidayah dan petunjuk tersebut dia laksanakan, dia tunaikan, dia amalkan, kemudian dia ajarkan kepada manusia. Nah, ghibto
atau hasud terhadap orang yang pertama ini dibolehkan. Yakni fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Namanya orang lomba kan ada yang duluan, nggak mungkin semuanya sama seperti itu, nggak mungkin. Pasti ada yang lebih dulu, ada yang ketinggalan, ada yang belakangan, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ente hasud sama orang yang memiliki ilmu, kemudian ia mengamalkan dia punya ilmu, itu dibolehkan. Yakni maksudnya iri, hasud, ghibah. Ente melihat itu orang, ya Allah enaknya orangnya, dia Allah anugerahkan ilmu. Tidak ada anugerah yang lebih indah selain daripada ilmu. Dia Allah kasih ilmu, dia bisa mengerti mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Dia paham tentang hukum-hukum syariat, dia paham tentang hukum-hukum tauhid, dia paham tentang hukum-hukum agama. Dia bisa tahu seperti apa berlaku kepada manusia, seperti apa akhlak, seperti apa adabnya wudhu seperti apa. Enak ya ini orang, dia nggak sama seperti orang yang lain. Ada orang lain yang sholatnya lama banget, dia cuma peduliin bacaannya enak aja, dia nggak perlu di belakangnya ada makmum yang lebih tua dari dia, atau makmum yang sibuk apa, atau makmum yang apa, dia memiliki pekerjaan di luar itu. Makanya kalau orang yang paham itu, sholatnya tidak terlalu lama, tidak juga terlalu pendek. Orang sekarang Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah 1 jam, baca Al-Fatihah 1 jam, belajar Al-Fatihah juga 1 minggu. Kita orang dulu Ustaz Hasim, dia itu tahu Ustaz Hasim. Ustaz Hasim, antum ngajar zaman Ustaz Hasim, ngajar Quran. Ustaz Hasim ngajari kita orang itu baca Fatihah aja 1 tahun baru kita orang bisa benar baca Al-Fatihahnya. 1 tahun belajar Al-Fatihah 1 tahun. Waktu masih mondok anak belajar Al-Fatihah 1 tahun baru benar baca Al-Fatihah. Setiap Kamis sore kalau nggak salah. Saya masuk 1 tahun. Makanya kalau lagi lihat orang baca Fatihah, ketawa dalam hati aja. Udah baca Fatihahnya lama, salah semua lagi baca Al-Fatihah. Nanti kalau benar. Makanya saya bilang, orang sekarang baca Fatihahnya 1 jam, belajarnya cuma 1 minggu. Kita orang baca Fatihah paling 2 menit, 3 menit, tapi belajarnya 1 tahun. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kita ingin anugerah yang sama, yaitu ilmu. Lihat orang alim, ya Allah, saya pengen jadi seperti itu. Saya pengen hasud, yakni pengen sama seperti orang tersebut. Pengen kenikmatan sama yang Allah berikan, yaitu ilmu. Nah, berarti kalau kita hasud kepada hal tersebut, kalau kita ghibah, kalau kita menginginkan nikmat yang sama, menginginkan anugerah yang sama, yaitu ilmu, maka harus dicari. Nggak bisa tuh ilmu tahu-tahu datang sendiri ke kita. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nggak ada orang lahir tahu-tahu jadi ulama, itu nggak ada. Bapak inti kiai, kakek inti kiai, nenek moyang inti kiai, terus inti nggak belajar tahu-tahu bisa jadi kiai, nggak bisa. Al ilmu bita'allum, ilmu didapatkan dengan belajar, bukan dengan harta, bukan dengan garis keturunan, enggak. Kalau ente pengen mendapatkan kenikmatan yang sama yang dimiliki oleh orang alim, yakni Allah anugerahkan kepada mereka ilmu, Allah anugerahkan kepada mereka hikmah, maka kalau ente pengen seperti itu, ente harus belajar. Yakni hasud terhadap hal-hal seperti itu, yakni ibarat kita cambukan untuk kita. Sebab kadang kuda kan kalau males, kalau apa harus dicambuk. Agar apa? Agar kuda itu larinya semakin kencang. Nah, ente hasud iri terhadap orang yang diberikan perkara seperti itu bagus, itu baik. Jangan iri sama ilmu yang diberikan oleh orang alim, iri terhadap seorang ulama, bukannya dengan cara belajar agar jadi seperti ulama, malah menjarain ulama. Nah, itu bukan iri namanya, itu bukan ghibah namanya, itu hasud, itu hasud hakiki. Kalau pengen menjadi seperti itu, ya dia harus belajar.
Yang pertama ya. Jadi hasud dibolehkan dalam dua perkara. Yang pertama hasud terhadap ya seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, ilmu, nasihat, petunjuk, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan kepada manusia. Wa rajulun atahu Allah malan fasallatuhu ala halakatihi fil khair. Kemudian iri terhadap seorang laki-laki, seorang manusia yang Allah berikan kepadanya, yang Allah anugerahkan kepadanya harta, kemudian harta tersebut dia belanjakan, dia nafkahkan, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Iri, hasud terhadap orang yang Allah berikan kelebihan harta. Kalau tadi kan kelebihan ilmu, Allah beri dia kelebihan berupa ilmu. Nah kemudian boleh hasud terhadap ada orang, ada harta, dia punya harta, dia punya uang, kemudian dia sedekahkan harta dia keluarkan harta dia di jalan Allah untuk kebaikan. Iri terhadap orang tersebut bisa, boleh. Yakni bukan iri terhadap orang kaya, stop, berhenti di kaya saja, tidak. Tapi kepada orang kaya yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kepada orang kaya yang mengeluarkan hartanya untuk fakir, untuk orang fakir, untuk orang-orang miskin, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang-orang yang kehausan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang. Hasud terhadap orang ini boleh. Yakni ente menginginkan kenikmatan yang sama, ya Allah, anak pengen dapat nikmat harta, nanti kalau anak udah ada harta, anak bakal mengeluarkan harta anak sama seperti orang tersebut mengeluarkan hartanya. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yakni maksudnya memberi, yakni mu'minul ghani khairun afdal min mu'minul faqir. Orang mukmin yang orang-orang beriman yang kaya itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih bagus daripada orang mukmin yang miskin. Yakni orang yang memiliki harta tapi hartanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sufi. Contoh Imam Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah. Abdullah bin Mubarak, siapa yang nggak kenal beliau? Beliau seorang sufi besar, seorang ulama besar. Dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi diceritakan bahwasanya Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengeluarkan hartanya 1 tahun sekali, itu beliau keluarkan hartanya di jalan Allah, dibagi-bagikan ke orang fakir, kepada orang miskin. Itu harta yang beliau bagikan sebanyak 500.000 dinar kalau tidak salah. Itu kalau di Indonesia ini, di rupiah ini sekitar 20 miliar. 1 tahun beliau keluarkan 20 miliar. 1 tahun sekali beliau sedekahkan 10.000 ekor onta. Itu ada di kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. 10.000 ekor onta, 10.000 ekor kambing, bertonton gandum, itu semuanya beliau keluarkan di jalan Allah SWT. Padahal beliau seorang sufi. Jadi tidak semuanya sufi itu identik dengan kemiskinan. Tidak semua sufi harus identik dengan kemiskinan. Jadi orang yang memiliki harta yang banyak, sekalipun memang orang-orang miskin, mereka orang-orang yang susah, kita yang susah, kita yang fakir, kita yang miskin memiliki keistimewaan tersendiri. Yakni orang fakir, orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Bahkan kata Rasulullah SAW, perbandingannya setengah hari waktu akhirat. Orang miskin lebih dulu masuk surga, orang fakir lebih dulu masuk surga, baru orang kaya. Perbandingannya setengah hari. Nah, masalahnya setengah hari di akhirat itu waktunya 500 tahun. Setengah harinya akhirat itu waktunya 500 tahun.
ada dua orang sufi yang dimana mereka berdua sama-sama bermimpi. Dalam mimpinya sufi yang satu lebih dulu masuk surga daripada sufi yang lainnya. Anak lupa namanya, kalau nggak salah entah Imam Fudail ibn Iyad atau kalau enggak Imam Abdullah bin Barak sama Fudail ibn Iyad atau siapa gimana, agak lupa. Nah, ini beliau berdua sahabat, teman. Tetapi yang lebih dulu masuk surga yang satunya. Kenapa? Karena yang satu memiliki dua pakaian, yang satu cuma pakaian di badan. Yang pakaian di badan itu yang lebih dulu masuk surga. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman ibn Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abdurrahman ibn Auf adalah sahabat Rasulullah yang masuk surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Beliau dijamin surga, tapi beliau masuk surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena beliau terkenal salah satu sahabat yang kaya raya, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Karena kekayaan beliau, harta beliau yang berlimpah, maka beliau terakhir masuk surga itu pun dalam keadaan merangkak. Karena apa? Hisabnya nanti, hitung-hitungannya itu lebih banyak daripada yang lain. Nah, makanya ya ini orang yang sedikit memiliki harta itu enak karena lebih dulu masuk surga. Disebutkan dalam kitab itu kalau nggak salah ada 4 macam keutamaan orang fakir, ada 4 macam keutamaan orang miskin. Mereka lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian orang fakir itu ketika mereka ikhlas, mereka lapang dada akan kefakiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketika mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yakni ketika mereka ikhlas, mereka tawakal atas keterbatasan yang Allah berikan, atas ketiadaan harta yang Allah berikan, karena kesabaran mereka itulah, maka setiap dari tetesan keringatnya akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi orang-orang miskin, orang-orang fakir seperti kita ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seperti tadi, orang yang memiliki harta, yang hartanya Allah berikan, banyak harta, kemudian dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu lebih baik dan lebih utama daripada seorang mukmin yang miskin. Sebagaimana satu cerita, dulu itu ada seorang tukang nebang pohon, tukang kayu. Ada seorang tukang kayu. Nah, jadi suatu waktu ada orang yang kaya raya. Ini orang kaya raya sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia berwasiat. Apa wasiat dia? Dia bilang nanti kalau saya mati, kalau saya wafat, kalau saya meninggal dunia, saya pengen waktu saya dikubur ada orang yang menemani saya. Sampai 40 hari aja dalam kubur temenin saya, karena saya takut sama mungkar nakir. Ya sudah, meninggal ini orang kaya itu, saudagar kaya lain meninggal. Nah, ketika dia meninggal, keluarganya nyari siapa ada orang yang mau nemenin dia dalam kubur. Nah, akhirnya si tukang kayu ini istrinya galak, dia punya istri galak, jadi suami takut istri dia. Sebab si orang saudagar kaya ini bilang, siapa yang menemani aku dalam kubur selama 40 hari, setengah dari harta aku akan aku berikan kepada dia. Istrinya bilang, udah sana maju sana, 40 hari doang dalam kubur daripada lu nebang kayu mulu, duit dapat kagak, dikit dong, lumayan dapat setengah daripada hartanya. Akhirnya sudah, dia pergi masuk ke dalam kubur tersebut. Digali kubur, dia masuk ke dalam, dia temenin jenazah tadi, dia masuk, ditutup itu kubur itu. Ketika kubur sudah ditutup, orang-orang yang datang mengantar sudah mulai pulang, datanglah malaikat mungkar nakir. Datang mungkar nakir nggak nanya sama orang yang mati. Mungkar nakir tanya sama dia, siapa kamu? Hah? Orang bilang, oh saya ini di sini menemani ini ahli kubur. Itu apa? Ternyata dia nggak sengaja bawa dia punya kapak.
Dia bawa dia punya kapak. Dia bawa dia punya kapak. Itu apa? Ini kapak. Itu kapak terbuat dari apa? Terbuat dari kayu sama besi. Kayunya kau dapat dari mana? Kayu ini saya dapat dari hutan. Yang punya kayu itu siapa? Gak ada yang punya ini kayu. Ya, pergi bukan aja. Besoknya datang lagi. Besinya kamu dapat dari mana? Besi ini saya dapat dari ini, dari ini. Yang punya siapa? Oh, yang punya ini. Pergi lagi. Besoknya datang lagi. Terus kapak itu kamu gunakan untuk apa? Kapak ini aku gunakan untuk menebang pohon. Pohonnya punya siapa? Oh, pohonnya nggak ada yang punya. Di mana? Di hutan. Terus sampai 40 hari. Dia keluar, dia kabur. Dia nggak mau terima itu uang. Kata dia apa? Harta satu-satunya saya punya kapak. Tapi 40 hari dalam kubur saya ditanya cuma masalah kapak doang. Saya nggak mau sepeser pun uang dari saudagar kaya. Coba ente bayangkan, 40 hari cuma ditanya masalah kapak sama malaikat Munkar Nakir. Kapak harganya paling 4.000 perak, paling 5.000 perak. Ditanya 40 hari. Bagaimana kalau itu punya uang ratusan miliar? Bagaimana kalau itu punya uang triliunan? Ditanya dari mana ente punya uang, asal usulnya, ente buat apa, ente belanjakan untuk apa, ente nafkahkan untuk apa? Karena tidak ada yang rahasia pada saat itu. Semua sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keluarkan harta itu di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi boleh hasud, boleh iri kepada dua golongan, kepada dua orang. Yang pertama, iri kepada orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, kemudian ilmu tersebut dia laksanakan, dia tunaikan, kemudian dia ajarkan kepada manusia. Dan boleh iri kepada orang kaya, yakni orang yang Allah berikan kelebihan harta, kemudian harta yang Allah berikan kepada dia gunakan untuk jalan kebaikan. Nah, kalau kita lihat hasud ini kan perkara yang haram, maksiat hati, termasuk dosa yang menjadi sebab, yang menjadi pintu, yang menjadi perantara bagi munculnya dosa-dosa yang lain. Sebuah penyakit yang bisa menjadi pemicu akan timbulnya, akan adanya penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti hasud. Karena hasud orang bisa riak, karena hasud orang bisa ujub, karena hasud orang bisa sombong, karena hasud orang bisa kibir. Nah, tetapi ada juga hasud yang diperbolehkan. Nah, terkadang memang seperti itu, seperti bohong. Bukan hanya hasud. Dari sekian banyak hasud diperbolehkan hasud akan dua perkara. Hasud kepada orang yang mengamalkan ilmu, atau hasud kepada orang yang diberikan kepintaran oleh Allah. Kenapa sih ini makhluk pinter? Cuma Deden, kenapa ini orang pinter mah kok aneh goblok? Kenapa ini orang otaknya bagus, terima pelajaran, karena kok otaknya bebel ya? Nah, hasud dalam hal-hal seperti itu diperbolehkan. Padahal hasud ini adalah salah satu maksiat yang memicu maksiat-maksiat yang lain. Sama seperti dusta, sama seperti bohong. Bukan hanya hasud, ada hasud yang diperbolehkan, ada juga berbohong yang diperbolehkan. Ada hasud yang diperbolehkan, ada bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan, contoh satu, untuk mengislahkan kedua belah pihak yang bertikai, untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berantem. Contoh, Deden berantem sama Jalil, ya, 3 hari 3 malam nggak saling sapa, padahal la yahillu lirajulin ayyahjura akahu fawqa salasa layalin. Tidak halal bagi sesama laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Jadi kalau mau ngambek-ngambekan, mau marah-marahan, itu batasnya cuma 3 hari 3 malam. Di atas itu dua-duanya mendapatkan dosa. Nah, contoh Jalil sama Deden saling berantem, akhirnya anak bohong. Bagaimana bohongnya anak? Anak bilang, Den, dapat salam dari Jalil minta maaf sama ente. Padahal enggak. Nanti anak ketemu Jalil begitu juga. Lil, dapat salam dari Deden minta maaf. Deden minta maaf. Ya, Deden minta maaf sama ente, banyak salah. Minta ridhonya, minta halalnya. Akhirnya ketemu nih makhluk berdua. Ketemu anak iblis. Mereka ketemu berdua akhirnya baik. Nah, bohong seperti itu diperbolehkan. Untuk
mendamaikan dua belah pihak. Terus berbohong untuk menjaga perasaan. Contoh dia nanya sama anak, Bib, anak ganteng nggak? Ya ganteng. Padahal anak bohong itu, tapi untuk menjaga perasaan. Iya deh, iya. Bib, cakep, cakep deh. Itu nggak apa-apa. Sama seperti siapa Imam Hatim Al-Asam, ya. Imam Hatim Al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Kenapa dibilang tuli? Padahal beliau nggak tuli. Beliau berbohong kalau beliau tuli untuk menjaga perasaan seorang perempuan. Jadi pernah datang kepada beliau, ada seorang perempuan datang, kemudian itu perempuan nggak sengaja kentut di depan beliau. Itu perempuan kentut, merah muka itu perempuan, kenapa? Malu. Kentut di hadapan ulama besar, kentut di hadapan seorang ulama besar. Akhirnya habis itu perempuan kentut, Imam Hatim Al-Asam tahu ini perempuan dalam keadaan malu. Akhirnya Imam Hatim Al-Asam bilang, apa? Keraskan kamu punya suara. Saya ini tuli, saya budak, saya nggak bisa dengar suara kamu. Baru itu perempuan merasa tenang. Oh, alhamdulillah, berarti Imam Hatim Al-Asam nggak dengar. Padahal ya baunya nggak bisa disembunyiin walaupun. Akhirnya selama perempuan itu hidup, maka selama itu beliau berbohong kalau beliau itu. Ketika perempuan itu sudah wafat, baru beliau jujur. Ternyata beliau tidak tuh. Seperti itulah akhlak dan adab seorang ulama. Bagaimana? Habib Abdul Qadir As-Segaf. Habib Abdul Qadir seorang wali kutub, seorang wali besar, menjaga perasaan. Satu waktu beliau hadir di tempat muridnya, yang dimana muridnya ini mengidam-idamkan, mendamba-dambakan, memimpikan kehadiran beliau untuk datang ke tempat muridnya. Nah, ketika mau pulang saking senangnya ini murid, dia tutup itu pintu mobil dengan kencang. Selesai mobilnya Habib Abdul Qadir udah lewatin rumahnya murid ini, Habib Abdul Qadir Segaf beliau menyatakan kepada murid yang bawa mobil, berhenti. Kenapa Habib? Tangan saya kejepit pintu. Itu semua tangan beliau keluar darah. Jadi muridnya yang bawa mobil bilang, Habib, kenapa Habib nggak bilang dari tadi? Waktu kita masih di sana, waktu murid yang tadi itu nutup pintu. Kata Habib Abdul Qadir, dia dengan perasaan gembira, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang, dengan kedatangan saya dia sangat gembira, dengan sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia saya datang. Saya tidak mau menghilangkan kebahagiaan dia, atau saya tidak mau membuat dia kepikiran, karena dengan apa? Dengan sebab dia tanganku ini berdarah, tanganku ini lecet, tanganku ini luka. Saya nggak mau, karena saya menjaga perasaan dia, biar dia tetap gembira dan dia tidak tahu. Kalau anak begitu, anak injek-injek gitu. Abdul Qadir wali, anak itu jepit begitu, walaupun nggak sengaja, anak injek, anak jepit pada itu pintu mobil. Abdul Qadir wali, akhlaknya luar biasa. Anak, oh coba aja, maaf nggak sengaja, apa ini? Sengaja. Nah itu, jadi ada memang beberapa hal-hal, perkara-perkara yang dilarang, tetapi karena sebab tertentu atau keadaan tertentu, hal-hal yang tidak diperbolehkan itu menjadi diperbolehkan. Paham? Paham ya? Ingat itu dua perkara. Tidak boleh hasud kecuali hasud dalam dua perkara, yaitu hasud terhadap orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut, dan hasud terhadap orang yang Allah berikan dia harta, kemudian hartanya dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang, kita menjadi orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Allah anugerahkan juga kepada kita harta, kemudian harta tersebut tidak menjadi sebab, tidak menjadi penghalang bagi kita, tidak menjadi sebab kita jauh dari Allah, tidak menjadi sebab yang memutuskan hubungan kita dengan Allah,
Sebab kata Rasulullah, likulli ummatin fitan. Setiap umat itu punya fitnah masing-masing. Setiap umat itu punya fitnah masing-masing. Fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Harta menjadi sebab putus hubungan itu. Harta menjadi sebab ente menghalalkan segala cara. Orang tamak dengan harta, rakus dengan harta, karena harta. Anak bunuh orang tua bunuh anak karena warisan. Karena warisan, suami nggak kenal lagi istri nggak kenal lagi suami. Karena harta orang-orang saling bunuh-bunuhan. Karena harta, orang dia buta, yakni hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu kepada sesuatu di sini adalah perkara-perkara yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, karena kecintaanmu kepada harta atau pangkat atau jabatan atau tahta atau kekuasaan, karena kecintaanmu terhadap hal-hal tersebut membuat engkau buta dan membuat engkau tuli. Ente nggak mau tahu ini halal kek, ini haram kek, ini baik kek, ini buruk kek. Ini harta bikin orang buta. Harta bikin orang buta, bikin orang tuli. Makanya kata Rasulullah, semua umat memiliki fitnah masing-masing, sedangkan fitnah umatku adalah harta. Makanya mudah-mudahan kita diberikan harta, tetapi harta tersebut tidak menjadi sebab kita jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna